Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video perkuliahan Transformasi Industri 4.0 Discrete, dan di video kali ini kita akan mencoba bagaimana cara membuat dashboard produksi sederhana. Oke, kita mulai. Kita buka Microsoft Excel-nya. Seperti biasa, kita buka lembar baru, lalu kita import data yang kita punya. Jadi di sini kita akan mengimport data produksi furniture. Oke, kita load saja. Ya, ini sudah terload. Kita lihat di sini ada 15 entry dari data. Ini adalah sebuah lini produksi di mana datanya terdiri dari tanggal produksi, tipe produk yang dibuat, lalu lini apa yang membuat, ada lini ABCD, shift yang membuat produk tersebut, lalu berapa banyak produk yang dibuat. Dari sekian banyak produk yang dibuat, ada produk yang mengalami defect dan juga ada yang mengalami atau produk yang lolos quality control. Lalu kita lihat di sini ada defect rate atau rasio defectnya ya. Nah, di sini ada downtime minutes atau berapa lama lini itu tidak berproduksi. Jadi dalam satu hari ada sekian menit dia tidak, mesin ini tidak berjalan atau lini ini tidak memproduksi. Workers on duty-nya jumlah operator yang mengerjakan produk tersebut di lini tersebut. Lalu total working time ini adalah jam kerja sehari 8 jam dikali dengan 60 menit. Kita lihat di sini adalah tanggal. Kita mungkin ubah menjadi tanggal ini ya biar mudah. Oke, fill formatting only. Jadi hanya ada 5 hari kerja memproduksi sekian banyak produk. Oke, terus ini adalah jumlah produk yang diproduksi, ini adalah jumlah yang cacat, maka kita di sini ini dikurangi dengan view. Nah, ini adalah ini dikurangi dengan nggak bisa. Ini sama dengan ini dikurangi dengan G2. Kebalik, sama dengan ini kurangi ini ya. Oke, defect rate atau rasio cacat berarti jumlah cacat dibagi dengan jumlah produk yang dibuat. Kita lihat, kali ini kita ubah menjadi persen. Downtime workers, terus ini jumlah waktu kerja. Baik, jadi di sini datanya sudah ready, sudah kita clean, sudah sesuai dengan format yang kita perlukan. Maka di sini untuk latihan kali ini ada beberapa informasi yang saya ingin gali dari data ini. Jadi yang pertama adalah data total produksi, lalu total defect atau total produk cacat, total good product atau produk yang lolos quality control, total downtime, total operator, dan juga total shift yang berjalan. Jadi ada total produksi, total defect, dan seterusnya. Lalu untuk grafiknya sendiri ada grafik defect per produk, jadi berapa banyak produk yang defect tiap masing-masing kategori, lalu rata-rata defect harian, lalu downtime per line, downtime per lini produksinya, lalu defect per shift,
barangkali ada beda pagi, siang, dan malam. Lalu rata-rata tingkat defect. Terakhir adalah kontribusi produk, berapa persen produk yang diproduksi tiap masing-masing kategori. Jadi ada beberapa informasi yang saya perlukan untuk membuat sebuah dashboard. Jadi di sini kita mungkin mulai membuat dashboardnya. Kita pertama yang jelas adalah dashboard perlu ada judul, maka kita tulis data produksi harian, dashboard produksi, maka kita import. Oke, kita butuh total shift, ya. Nah, ini agar memudahkan tampilan 30. Nah, oke. Center cross line, lalu ini center. Nah, ya oke. Ini kita plot, kita taruh di tengah, kita kasih warna biru. Oke, jadi ada 6 data yang kita perlukan. Caranya adalah kita menggunakan pivot table. Jadi dalam membuat dashboard di sini yang menjadi key-nya atau menjadi kuncinya adalah teman-teman harus menguasai pivot table terlebih dahulu. Maka di sini kita insert pivot table, new worksheet. Nah, kita ubah di sini data statis. Jadi di sini adalah data yang bukan berupa grafik. Lalu kita buat lagi namanya, kita mulai di grafiknya. Jadi data statis itu adalah data jumlah, rata-rata, dan sebagainya dari satu variabel saja. Tapi kalau data dinamis atau data grafik, maka ada 2 variabel atau lebih yang kita gunakan dalam pembuatan grafik. Di sini adalah tadi defect per produk. Lalu sebenarnya ini bisa teman-teman create pivot table berkali-kali atau menggunakan cara ini, di copy saja rata-rata defect harian. Kalau saya lebih suka menggunakan copy seperti ini. Ini downtime per line. Selanjutnya adalah defect per shift. Untuk grafiknya sendiri sebenarnya teman-teman bisa explore lebih banyak. Barangkali ada yang belum saya sampaikan tapi ternyata informasi itu penting, itu juga bisa disampaikan dalam dashboard teman-teman. Rata defect produk. Cuma di sini ini adalah informasi-informasi yang sekiranya penting buat diketahui oleh supervisor produksi. Oke, jadi pertama kita mulai dari data statis dulu, dari data statis terlebih dahulu. Yang pertama tadi kita membutuhkan yang namanya total produksi. Berarti ini tinggal kita lihat saja total produksi, kita klik. Nah, dia otomatis tanpa kita masukkan formula sama sekali, dia otomatis menghitung jumlah produksinya, jumlah produksi dalam 5 hari, yaitu 2035 unit yang diproduksi. Lalu setelah itu kita membutuhkan total defect, maka defect quantity 147 unit yang cacat, lalu jumlah produk yang lolos quality control atau good produk. Lalu setelah itu total downtime-nya, total downtime, jumlah operator, dan juga total shift-nya ya, total shift. Total shift bisa atau total working time. Jadi 7.200 ya, 7.200 selama 5 hari kerja. Atau kalau di sini ya kita lihat saja berapa shift.
Nah, kita lihat di sini ternyata kalau kita klik shift dia otomatis menjadi sebuah baris di sini. Nah, kita mau tahu jumlah shiftnya, maka kita pindahkan shift ke value. Nah, dia menjadi 15. Nah, ini sudah bisa kita masukkan ke dalam dashboard kita. Jadi yang total produksi kita sama dengan total produksi, oke. Lalu yang total defect kita masukkan 147, total good product kita masukkan 188, lalu yang ini 1455, total operator sama dengan 127, dan total shift sama dengan 15. Nah, jadi angka-angka penting dalam sebuah dashboard sudah kita tampilkan di sini. Kita perbesar karena kita butuh meng-highlight data-data ini. Selanjutnya adalah kita membuat grafik. Dari tadi ada beberapa grafik yang kita perlukan untuk kita masukkan dalam dashboard. Yang pertama adalah defect per produk. Di sini kita pilih jumlah defectnya, kita pilih, atau tipe produknya dulu. Tipe produknya kita pilih, ada kursi, lemari, meja kerja, dan seterusnya. Kita pilih jumlah defectnya. Kita lihat ternyata kursi paling banyak defectnya. Mungkin karena memang paling banyak ya, paling banyak diproduksi. Juga sebenarnya bisa kita ganti menjadi rata-rata defectnya. Apakah kursi memang paling banyak? Ternyata ya tetap yang paling banyak. Jadi kita jumlahnya saja, nggak masalah. Untuk mengubah menggunakan ini ya, sum, value-nya kita ubah menjadi sum, count, average, dan seterusnya. Kita di sini menggunakan jumlah saja. Kita buat grafiknya karena kita membutuhkan visualisasi data. Kita butuh yang pakai kolom saja, kita hapus. Kita tidak butuh tombol-tombol ini, lalu kita urutkan dari yang paling banyak. Nah, maka paling banyak adalah kursi paling banyak. Defect pada kursi ya, 20% produk gagal ya di sini ya. Oke, ya masalah karena memang datanya bukan data real ya. Nanti kalau itu data real ya parah sekali, 20% tingkat cacatnya. Defect, total defect per produk. Oke. Nah, ini bisa langsung kita copy ke dashboard, tapi mending kita selesaikan dulu untuk grafik lainnya. Grafik yang kedua adalah rata-rata defect harian. Maka di sini kita production date, lalu defect rate. Ya, jadi defect rate. Cuma ini adalah jumlah ya, jumlah defect yang terjadi pada hari itu. Maka kita ubah di sini menjadi average. Ya, jadi rata-ratanya hanya 7%. Kita buatkan grafik juga, masih sama. Total kita hapus, ini kita hide. Nah, ini kita ubah menjadi total, rata-rata defect harian. Maka kita tahu di tanggal 2 defectnya mengalami defect paling banyak ada di tanggal 2. Entah itu setelah liburan atau bagaimana, nanti perlu dicari tahu. Yang penting datanya, informasi dari data seperti itu. Yang ketiga adalah downtime per lini. Maka kita butuh 2. Yang pertama adalah production line, lalu downtime-nya seperti ini. Lalu kita buat pivot chart-nya. Karena tadi sudah menggunakan kolom, kita buat bar biar ada variasi lah, nggak masalah. Kita hapus juga. Nah, kalau yang ini kita urutkan dari yang paling kecil.
Jadi kita tahu bahwasanya lini B mengalami downtime paling banyak, entah kenapa, total downtime per line. Jadi perlu dicari tahu. Ini juga bisa kita lihat average-nya, apakah lini B juga memang yang paling besar. Oh, ternyata rata-rata downtime paling besar ada di lini D, malah lini D. Ya, jadi kita gunakan yang sama saja jumlahnya. Oke, lini B paling besar. Oke, selanjutnya adalah defect per shift. Kita mau tahu apakah ada bedanya shift pagi, malam, siang terhadap dengan jumlah defect yang dihasilkan. Misalkan ini defect quantity atau defect rate juga bisa. Tapi kita pakai defect quantity aja. Kita urutkan dari yang paling kecil. Oke, maka pivot chart pakai yang bar lagi nggak masalah. Oke, nah ternyata yang paling banyak defectnya ada di siang hari, mungkin karena ngantuk kerja siang atau karena panas dan sebagainya, bisa jadi. Nah, itu yang perlu dicari tahu oleh supervisor. Total defect per shift. Lalu selanjutnya adalah rata-rata defect produk. Rata-rata defect produk. Nah, ini sebenarnya agak tricky karena sebenarnya kita bisa menulis rata-rata defect seperti ini saja. Rata-rata. Nah, ini sudah menjadi 7% ini adalah rata-rata defect yang terjadi dalam 5 hari, yaitu 7%. Tapi kita mau coba visualisasikan biar orang ketika membaca lebih, oh ternyata 7% ya, 7% cukup tinggi ya untuk ukuran defect ya. Nah, maka kita coba cara yang lain, yaitu adalah defect bagikan dengan total produksi. Yang ini kita close. Nah, ini coba kita pivot table, ternyata dia tidak mau, tidak bisa. Maka ada beberapa jenis grafik yang dia tidak support di pivot table, tapi tidak masalah, kita bisa nyakali dengan cara seperti ini. Kita copy aja datanya, lalu kita insert secara manual. Nah, kita butuh yang seperti ini. Ini adalah rata tingkat defect. Nah, agar lebih meyakinkan kan, kita bisa pilih yang quick layout. Nah, ini mungkin. Kita besarkan, kita bold, 7% rata-rata tingkat defect selama 5 hari. Ini lebih mudah dibaca daripada hanya sekedar angka. Oke, terakhir adalah kontribusi. Maka kontribusi kita lihat product type dan juga total produksi. Ya, maka ini kita buat pivot chart menggunakan pie. Nah, jadi kita tahu yang paling banyak berkontribusi adalah produk kursi. Kontribusi produk. Oke, setelah semua visualisasi kita buat, maka langkah selanjutnya adalah mengcopy semua grafik tadi ke dalam halaman dashboard kita. Maka kita copy, kita langsung taruh aja di sini. Saya menggunakan Alt dan Shift agar dia nempel di sel yang ada di sini, jadi dia tidak geser-geser, maka dia bisa lebih rapi. Defect harian taruh di sini.
lalu rata-rata defect harian, oke. Downtime per line taruh di sini. Nah, yang tricky di sini adalah bagaimana teman-teman memposisikan data ini agar tidak saling bertumpukan dan lebih ke desainnya ya, visualisasi desain ya. Nah, cuma di sini kita lebih fokus bagaimana cara membuat dashboard secara sederhana saja. Untuk bagaimana cara visualisasi yang bagus dan sebagainya, nanti teman-teman bisa pelajari secara mandiri bagaimana cara menyajikan dashboard agar dia efisien, tidak terlalu banyak informasi yang tidak penting kita tampilkan. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari, tapi kita kembangkan lagi di sini. Jadi ada dashboardnya sudah jadi, ada beberapa informasi yang kita sajikan di sini. Untuk agar lebih rapi kita hapuskan semua, kita centang semua. Nah, seperti ini. Jadi ada beberapa informasi dari data kita yang perlu diketahui oleh supervisor atau menjadi evaluasi juga bagi kita. Total produksi, total defect dan sebagainya, lalu ada total defect per produk, rata-rata defect harian dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dijadikan ini bisa menjadi sebuah alat untuk mengambil keputusan apa yang akan dilakukan untuk apabila ini menjadi sebuah masalah ya. Apabila ini menjadi sebuah masalah, kira-kira keputusan apa yang mau diambil, langkah apa yang mau diambil. Misalkan bagaimana cara menurunkan defect, kok defectnya tinggi sekali dan sebagainya. Bagaimana cara agar lini B downtime-nya tidak sampai segini, atau bagaimana cara meningkatkan produksi lemari, meja kerja agar semuanya bisa berimbang, tidak didominasi oleh kursi dan sebagainya. Jadi dari dashboard ini kita bisa merangkum data-data yang ada di tabel sebelumnya. Jadi kita mengkonvert data 15 data ini menjadi sebuah dashboard yang lebih mudah untuk dibaca oleh orang lain. Nah, ini pun kita bisa print untuk menjadi sebuah laporan dalam sebuah halaman. Nah, jadi sudah cukup untuk menjadi sebuah laporan. Nanti bisa ditambah juga teman-teman, menambahi data-data yang lain, misalkan defect per apa lagi ya, good produk per produk, atau total downtime per shift dan sebagainya. Jadi masih banyak kombinasi-kombinasi lain yang teman-teman bisa explore dari data ini. Sebenarnya data ini juga tidak terlalu banyak informasi, tapi ya ini sudah cukup mewakili, merepresentasikan data yang kita punyai, seperti itu. Jadi itu untuk materi ini, membuat dashboard sederhana. Nah, tugas teman-teman adalah dari data yang saya share nanti di AdLink, silahkan teman-teman buat dashboard yang sama persis dengan ini. Jadi buat sama persis, silahkan ikuti tutorial di video ini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di komentar video maupun melalui AdLink. Jadi ini cukup sederhana. Nanti akan kita di pertemuan selanjutnya akan kita coba tingkatkan lagi kesulitan dari datanya. Datanya akan lebih banyak informasi, datanya akan lebih banyak parameter yang kita ujikan. Untuk sementara dashboard sederhana cukup sampai di sini. Silahkan teman-teman coba. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan. Demikian, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.